Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di channel Bulu Ilmi. Jangan lupa subscribe ya. Kali ini kita akan belajar tentang materi pembelajaran tematik kelas 5, yaitu tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan, khususnya pembelajaran 2. Baiklah, setelah bangsa-bangsa Eropa menguasai Indonesia di awal abad 15, bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Kolonial itu artinya penjajahan. Ini adalah gambaran sekilas bagaimana kondisi rakyat Indonesia, rakyat pribumi yang diperlakukan tidak adil oleh bangsa-bangsa kolonial atau bangsa-bangsa penjajah. Selanjutnya kita bahas tentang peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial. Pada masa kolonial atau penjajahan, kali ini kita fokus membicarakan tentang peristiwa penting pada masa kolonial Inggris dan Belanda. Yang pertama, pemerintahan kolonial Inggris, yakni setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Ini adalah gambar Thomas Stamford Raffles. Selanjutnya, kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Raffles dalam bidang pengetahuan? 1. Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Ini kelebihannya Raffles ya. Saya kok terbiasa menyebutnya Raffles begitu ya. Nomor 2, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia dan diberi nama Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi ini banyak ditemukan di hutan Sumatera ya, hutan. Nomor 3, Raffles menulis buku History of Java. History itu artinya sejarah, of Java artinya Pulau Jawa. Jadi dalam bahasa Indonesia artinya sejarah Pulau Jawa, dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor itu adalah dirintis oleh Gubernur Raffles ya. Selanjutnya, kebijakan di bidang ekonomi. 1. Menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rent. Kontingenten penyerahan itu kalau sekarang tuh namanya apa ya, pajak hasil bumi gitu. Setiap panen harus disetorkan gitu ya, diganti sama Raffles menjadi pajak sewa tanah. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Jadi semua tanah itu punyanya negara, semuanya harus nyewa kalau mau menggunakan tanah tersebut. Selanjutnya, kebijakan di bidang ilmu pemerintahan, pengadilan dan sosial, yakni Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. 2. Setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Ketiga, melarang perdagangan budak. Budak itu kalau budak itu ya seperti pembantu rumah tangga itu ya, cuman hak-haknya dihilangkan gitu ya, tidak digaji, tidak dibayar, jadi diambil tenaganya saja seperti itu. Sekarang kita beralih ke pemerintahan kolonial Belanda atau pemerintahan penjajahan Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pada tahun 1595 dan sampai di Indonesia pada tahun 1596. Jadi setahun mereka menjelajahi samudra ya.
mendarat di Banten. Sejak pelayaran itu banyak berdiri perusahaan-perusahaan, mohon maaf ini kurang spasinya, tanda penghubungnya ya. Banyak perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Pedagang Belanda dan dengan didukung pemerintahannya membentuk kongsi. Ya, kongsi itu persatuan. Kongsi dagang artinya persatuan dagang yang diberi nama VOC atau United Ost Indies Company pada tanggal 20 Maret 1602. Ini lambangnya VOC ya, Persatuan Dagangnya Belanda. Selanjutnya, tujuan VOC di Indonesia antara lain sebagai berikut: menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, melaksanakan monopoli perdagangan. Monopoli apa? Masih ingat monopoli itu menguasai ya, perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya, pengalian kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda memasuki akhir abad ke-18. Jadi pada akhir tahun 1800-an kekuasaan VOC diserahkan kepada kerajaan Belanda. Kejayaan VOC mulai merosot. Faktor internal itu faktor dari dalamnya. Apa saja? Banyak pegawai VOC yang korupsi, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC. Faktor eksternal itu faktor dari luar VOC. Apa saja? Meletusnya revolusi, perang ya. Perang Perancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Ya. Selanjutnya, pada tanggal 15 Januari 1808, Herman William Daniels ini si Tuan Guntur nih, suaranya sangat meledak-ledak gitu kata orang-orang ya. Herman William Daniels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyss. Daniels diberi tugas untuk menjalankan atau mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Kemudian langkah-langkah yang ditempuh Daniels antara lain meningkatkan jumlah tentara, jadi diambilkan dari banyak suku di Indonesia, dari orang pribumi. 2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon ya, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang kurang lebih 1100 km atau disebut juga jalan pos gitu ya. Ini ada yang belum terketik ini. Membangun benteng-benteng pertahanan. Selanjutnya, yuk kita belajar tentang materi yang baru saja kita bahas. Siapakah tokoh yang paling dikenal pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda? Inggris siapa? Thomas Stamford Raffles, yang terkenal dengan kebijakan-kebijakannya yang sampai sekarang bisa kita rasakan ya. Kedua, kalau di Belanda siapa? Cornelis de Houtman, William Daniels, Jensen, dan Van den Bosch. Sekarang di manakah daerah kekuasaan Inggris? Daerah kekuasaannya VOC di Sumatera. Punyanya VOC Sumatera, Ambon, dan Banda dikuasai oleh Inggris. Sedangkan Belanda hampir seluruh Indonesia. Kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial Inggris? Ini dulu, yang ini dulu. Kapankah waktu pemerintahan kolonial di Indonesia dimulai? Inggris tahun 1811, sedangkan Belanda 1602, selisih 200 tahun ya. Kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial Inggris? Sistem sewa tanah, pembangunan wilayah Pulau Jawa, dan sebagainya ya. Kalau Belanda, penyerahan hasil bumi, tanam paksa, undang-undang agrarian, dan sebagainya. Bagaimana kondisi rakyat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial? Sangat menderita. Masih belum masih belum selesai materinya ya, kita penggal-penggal aja supaya dipercepat. Sekarang tentang perubahan wujud benda, mohon maaf tidak sedetail yang ada di buku ya. Benda itu dibagi menjadi berapa anak-anak? 3 ya, padat, gas, dan cair. Ini sudah di pembelajaran 1 ya.
Sekarang perubahan wujud benda itu disebabkan oleh apa? Oleh lingkungan yang berubah, misalnya suhu ya, yang panas atau dingin. Asalnya panas jadi dingin atau dingin jadi panas, itu akan merubah wujud benda. Nah, ini adalah benda padat, es batu. Ini adalah benda gas ya. Yang ini adalah cair. Ini yang menggelembung-gelembung, ini yang dimaksud benda gas. Ini mohon diperhatikan, ini panah biru menyatakan melepaskan kalor itu melepaskan panas ya. Panas berubah menjadi dingin. Kalau ini yang merah itu berarti menambah kalor, jadi dingin menjadi panas gitu ya. Coba kita lihat yang pertama, peristiwa membeku, jadi melepaskan panas menjadi dingin, akhirnya membeku. Setelah itu dari beku ke cair berarti menambah panas, dari dingin menjadi panas, mencair. Selanjutnya, jika benda cair terkena panas akan menguap menjadi benda gas. Jika uap air benda gas ini terkena dingin akan mengembun menjadi benda cair lagi gitu ya. Selanjutnya, benda padat ketika terkena panas itu ada yang menyublim berubah menjadi gas gitu ya, seperti kapur barus dan sebagainya. Yang terakhir adalah mengkristal. Dari benda gas ini terkena dingin dia akan mengkristal gitu. Mengkristal itu membentuk bulatan-bulatan kecil gitu ya. Bisa dipahami? Agak kita cepatkan ya. Ayo kita kerjakan latihan soalnya. Jelaskan perbedaan peristiwa membeku dan mencair. Ayo, apa tadi? Iya kan? Sudah ya. Selanjutnya menjelaskan peristiwa membeku dan menguap. Ya, di pembelajaran 1 sudah sedikit-sedikit ya. Jelaskan perbedaan mencair dan menguap. Ya, dibaca sendiri ya. Waktunya mepet ini. Apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa membeku, mencair, dan menguap? Apa tadi? Perubahan lingkungan, termasuk suhu dari panas ke dingin, dingin ke panas. Ya. Selanjutnya, nomor 5, peristiwa sehari-hari apa saja menunjukkan peristiwa terjadinya mencair es batu terkena sinar matahari. Untuk nomor 6 dan 7 dikerjakan sendiri ya. Sekarang kita ayo mencoba ini. Kalian ikuti langkah-langkahnya, siapkan alatnya ya. Setelah itu ya, terakhir nanti kalian gambarkan hubungan antara ketiga perubahan benda tersebut, terus tulis dalam bagan dan divideokan ya, dipresentasikan gitu nanti lewat video. Baiklah, sekarang kita menyanyi ya. Nah, lagu ini kalian sudah kenal apa belum ya? Rayuan Pulau Kelapa. Rayuan Pulau Kelapa itu kalau tidak salah lagunya begini anak-anak. Mohon maaf kalau suaranya kurang merdu ya. Tanah air. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Temponya saya cepatkan ya. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau Kelapa dan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik Raja Klana, memuja pulau dan indah permai. Tanah airku Indonesia. Itu
gitu ya anak-anak ya. Mudah-mudahan berkenan ya lagu ini ya, apa nabi namanya 4/4, ini temponya, yang ini penciptanya, ini nada dasarnya do sama dengan C gitu ya. Mudah-mudahan kalian berkenan dengan lagunya, diulangi sendiri-sendiri ya. Nah anak-anak, tahukah kamu bahwa lagu Rayuan Pulau Kelapa merupakan salah satu lagu wajib. Nah, lagu wajib itu apa? Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan. Selanjutnya, tahukah kamu ciri-ciri lagu wajib antara lain? 1. Lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, dan nasionalisme. Nasionalisme itu adalah cinta tanah air serta rela berkorban demi bangsa dan negara. 2. Biasanya lagu ini menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himne. Himne itu pujian ya, pujian terhadap bangsa dan negara, pahlawan, seperti itu. 3. Lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Kalau Rayuan Pulau Kelapa tadi kan pujian terhadap, kebanggaan terhadap apa, indahnya Indonesia gitu ya. Ya, latihan ini kalian kerjakan sendiri, isi lagunya kalian tulis dengan kata-kata kamu sendiri, tuliskan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan lupa ejaan yang bagus ya, penggunaan tanda bacanya juga yang benar, harus benar, ditulis di sini ya. Selesai ya, selesai seperti biasa. Kita akhiri dengan pantun ya. Cak Manan pergi ke Bekasi saat maghrib sampai di Surabaya. Mohon maaf dan terima kasih, subscribe, like, dan komennya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.